Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, insya Allah pada hari ini saya akan coba untuk eh, membuat tutorial bagaimana cara penggunaan rapot di tingkat SMP, level SMP. Nah, untuk rapot ini pertama kita download dulu master rapotnya. Ini sudah saya download. Kemudian kita klik, ya, kita klik sampai tunggu beberapa saat. Jadi teman-teman semua harus download dulu nih master rapotnya, gitu ya, master rapotnya, sehingga nanti tinggal diklik supaya bisa kita gunakan ini apa, ya, masih download, masih loading. Oke, 93%. Oke, kemudian selanjutnya ini kan, ini kalau kita sudah mendownload, maka jangan lupa kita untuk klik ini enable editing untuk bisa mengedit. Masih loading. Oke, kalau sudah itu baru kita klik enable content. Nah, setelah itu kita bisa mengeditnya. Nah, ini kan data dari Putra Insani 2 ya. Nah, kita sesuaikan dengan sesuaikan sekolah kita. Kita tinggal ini ganti. Nah, ini ganti SMPIT Putra Insani Boarding School. Kemudian yang kita juga ini ganti jadi Jalan Cigondok. Kemudian desanya Pasir Huni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Nomor telepon kita ganti, kepala sekolah kita ganti, ini juga kita ganti, ini juga kita ganti. Kita ganti dengan kepala sekolah Yeti Nur Muhammad Sidik SPDI. Kemudian, nah ini teman-teman semua untuk kemudian nanti tinggal ditanyakan ke TU, nomor MPSN, NSS, tinggal di sini nomor telepon sekolah sama NIP kepala sekolah, saya lupa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti di sini tinggal ditulis gurunya, misalkan Sudi Bayama SPD misalkan. Kemudian ini kita tinggal, kalau ini sudah ngelink ya, ngelink, nanti kita akan rubah sendiri ya, kita isi. Nah, ini juga bisa kita isi 2021, 2020, 2021. Kemudian ini nggak usah dirubah karena itu akan ngelink sesuai dengan nanti jumlah siswa yang kita kita input gitu ya. Nah, ini beberapa di menu profil siswa ya, profil sekolah. Jadi yang langkah pertama kita isi profil sekolah gitu ya. Nah, ini yang belum kita isi adalah tadi telepon sekolah, NPSN, NSS sama NIP kepala sekolah. Nah, kemudian juga jangan lupa teman-teman untuk membuat di sini ya, membuat tanda tangan kita sendiri selaku wali kelas. Nah, nanti formatnya dalam bentuk PNG biar bisa transparan kelihatan. Kalau JPG kan nanti akan terlihat gitu ya, background, antara background dengan yang kita tempelnya gitu, seperti itu. Nah, baik, kalau sudah profil sekolah sudah selesai, kita masuk ke data siswa. Nah, ini data siswa. Nah, sebelum ke data siswa, kita ini dulu aja list kelas ya. Ini kan masih kelasnya orang lain ya.
masih kelasnya orang lain, kita hapus aja, kemudian kita ganti dengan list kelas yang sudah disesuaikan dengan sekolah kita ya, list kelas dengan sekolah kita. Nah ini baik, oh ya ini sudah ada ya. Nah tadi NPSN nya kita isikan dulu, kita ambil data dari raport yang sebelumnya saya sudah isi teman-teman semua ya. Nah ini menu kita isi dulu NPSN ya, tadi kan belum NPSN ya. Nah udah, oke, ada kesalahan ternyata. Nah kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita kembali lagi kepada ini, Ctrl V, oke. Kemudian karena saya ngambil tadi dari yang sudah diisi teman-teman semua, jadi mohon maaf kalau seperti sama ya, padahal berbeda gitu ya. Ctrl C, kita isikan di sini, kemudian NPPR kepala sekolah juga sama, kita Ctrl C, kita isi NPP kepala sekolahnya. Oke, kalau ini sudah terisi tadi ya. Nah tadi yang belum adalah ini ya, tanda tangan. Bagaimana untuk mengganti tanda tangan? Nanti rekan-rekan semua tinggal di tanda tangan di kertas, kemudian foto, nanti kemudian rubah ke dalam bentuk PNG. Bagaimana cara ininya? Tinggal klik kanan, baru kita ya klik kanan, setelah itu change picture. Nah change picture, karena kalau offline kita offline gitu ya, karena saya nggak mau aktifkan internetnya. Nah baru setelah itu nanti pilih mau mana JPG nya gitu ya. Nah ya nanti pilih. Oke, itu teman-teman untuk cara merubah tanda tangan gitu ya, cara merubah tanda tangan. Baik, setelah itu kita ke isi dulu list kelas lah, biar ini ya, isi dulu list kelasnya dari sini yang sudah saya isi ya, list kelas di sini sudah saya isi yang sudah disesuaikan. Tinggal copy, kemudian kita isikan ke sini ya. Oke, sudah sesuai. Yang ambil data itu aja ya, ambil datanya list kelas sama NPP sama NPSN. Saya hapus lagi yang raport yang sudah saya isi tadi sebelumnya. Oke, biar tidak pusing melihatnya ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Nah ini kan sudah terisi, list kelas sudah terisi, baru coba di profil sekolah kita rubah lagi kelasnya, apakah rubah atau enggak ya. Kita lihat, oh ternyata sudah rubah ya. 7A Abu Bakar Asyidi, kita lihat misalkan 7A Abu Bakar Asyidi. Kemudian list kelas udah, data siswa. Nah untuk data siswa itu kita ambil dari mana? Kita ambil dari data center. Dari mana data center? Maka rekan-rekan semua ini data center sudah saya download. Nanti rekan-rekan semua bisa ngedownloadnya data center. Nah ada data center, kemudian kita klik yes ya, kita klik yes. Kemudian setelah itu kita pilih kelas, karena tadi kelas 7A, maka kita klik kelas 7A, maka yang akan muncul adalah kelas 7A saja. Lalu kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste ke sini. Ini data dari yang bawaan. Nah ini sudah ada. Nah tinggal nanti disesuaikan kebutuhannya. Kalau butuh NIS, NPSN, nanti kita tinggal ambil data center.
Ini yang punya orang lain kita hapus aja dulu. Nah ini misalkan untuk nama panggilan, nah wali kelas lebih tahu misalkan ya, Azka Faiz Afas misalkan siapa, Zaikra Cikal Riana Majid dipanggil misalkan Cikal ya. Nah ini nanti kan wali kelas lebih tahu gitu siapa nama panggilan mereka. NIS bisa kita ambil dari tadi data center ya, kita ambil dari data center. Nah ini NIS dari awal, jangan lupa awas hati-hati ya, harus hati-hati. NIS oke, kita drag, kemudian kita copy, kita masukkan ke sini ya, NIS nya. Oke, NIS oke, sudah ada ya NIS nya. Nah ini nanti tinggal kalau NSN perlu NSN, kita tinggal ambil datanya, jenis kelaminnya, tempatnya, tanggal lahirnya, agamanya apa, asal sekolah, nanti tinggal di copy dari database ya. Kalau sudah data siswa sudah ada, baru sudah dilengkapi nanti sama rekan-rekan semua, baru nanti kita klik absensi. Nah di absensi kan sudah ngelink loh, namanya sudah link, NS nya juga sudah ngelink ya. Nah nanti tinggal diisi aja berapa harinya, misalkan Abdul Muas 1 hari, misalkan izinnya 2 hari, alfanya nggak ada, misalkan itu sesuaikan dengan kondisinya ya. Baru setelah absensi kita kolom ke ekskul, kita klik kolom ekskul. Oke. Nah, kita kolom ekskul. Nah sudah ada, nanti tinggal diisi aja pramuka di sini nilainya berapa, ekskul yang keduanya apa, misalkan renang ya, renang nilainya misalkan B, disesuaikan dengan kondisi siswanya masing-masing, dia ikut ekskulnya apa saja gitu ya. Nah, sampai misalkan dia berapa ikut berapa kali ekskulnya gitu ya. Kemudian setelah itu perkembangan. Nah ini untuk perkembangan nanti akan menjadikan data untuk sikap spiritual sama sikap sosial. Bagaimana cara mengisinya? Ini sebenarnya bisa dirubah. Bagaimana cara mengisinya? Ini kita tinggal klik gitu ya, pilih SB, B atau PB. Kalau SB itu kriterianya sangat baik, kalau B itu baik, kalau PB itu perlu bimbingan. Misalkan Abdul Salam Mu'ajatin dalam keadaan ibadah misalkan baik, kita klik baik. Kemudian berperilaku syukur, bagaimana misalkan sangat baik, nah, penilaian kita sangat baik misalkan ya. Doa sebelum sudah pembelajaran baik misalkan. Toleransi dalam beribadah perlu bimbingan, masih suka mengganggu yang lain misalkan seperti itu. Nah ini nanti akan muncul deskripsinya. Ini untuk K1, KI1. Untuk KI2 nya sosialnya sama gitu ya, sama apakah pengisiannya jujur ya. Sebentar login ya. Ini diisi dengan tadi misalkan baik, kemudian sangat baik gitu ya, perlu bimbingan, dan nanti sesuaikan dengan kondisi siswanya. Kalau ini sudah diisi, kemudian ada catatan wali kelas. Nah catatan wali kelas ini bisa custom ya, sesuai dengan keinginan kita, siapa sih yang mau dimunculkan di anak tersebut, yang rata-ratanya misalkan di sini selalu berusaha untuk memantau tertib sekolah, selalu berusaha. Nah ini bisa di edit sama kita, sesuaikan dengan ini. Nah nanti caranya bagaimana catatan wali kelas itu, tinggal diisi sesuai dengan nomornya, misalkan nomor 4 Anda Muas, kemudian nomor 3, nomor 1 nanti akan muncul sendiri di catatan wali kelasnya. Nah itu untuk laporan perkembangan. Kemudian di sini juga tinggal ditulis aja dia pernah juara apa, prestasinya apa gitu ya. Nanti disesuaikan dengan prestasi siswanya. Kemudian perkembangan sudah, list kelas sudah tadi,
KKM ini tidak perlu ya, sudah sesuai. Kemudian rekap nilai PTS juga ini untuk melihat ya, untuk melihat PH1 nya berapa nilainya, PH2 berapa, tugas 1 berapa, ininya rekap saja gitu ya. Untuk melihat rekap nilai rapot yayasan hanya rekap saja, ini jarang, ini untuk kita lihat aja gitu ya, untuk kita lihat. Ini juga untuk dari dinas, plus ada rankingnya ya. Misalkan biasanya orang tua nanya nih ranking berapa nih Azka ini pas PTS, nah itu sudah ada rankingnya di sini ya, di rekap nilai rapor dinas, rekap deskripsi sama yang tadi, ini hanya rekap saja, jadi nggak perlu kita isi gitu ya. Nah kemudian saraf kurikulum juga nanti akan terisi secara otomatis untuk melihat ininya apa, berapa sih nilai setiap anak terhadap target kurikulum. Kemudian ada juga dari saraf kurikulum untuk melihat sejauh mana materi diserap atau kurikulum diserap oleh para siswa gitu ya. Nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, siswa yang di atas KM berapa jumlahnya, yang di bawah KM berapa jumlahnya. Nah ini biasanya sangat penting untuk bahan evaluasi gitu ya. Kemudian juga di sini ada raport, cover raport. Nah ini biasanya halaman pertama raport. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan, misalkan anaknya nomor 9 siapa aja, Pak Abdul Hakim, nomor 8 Ilman Fatul Wahid, nomor induknya sudah ada, jadi tinggal disesuaikan dengan nomornya. Ini sudah ada data di cover raport ya. Identitas raport juga sudah ada tadi, karena jenis kelamin kita isi, agama kita isi, pendidikan sebelum kita isi. Nah nanti tinggal dilengkapi aja, diisi nomor 1 sesuaikan, nomor 2, nanti nomor 3. Kalau belum ada identitas di raport, maka ini sangat penting gitu ya, harus ada seperti itu. Kemudian raport PTS, menu selanjutnya adalah raport PTS. Nah ini adalah tampilan untuk raport PTS. Nah sudah ada, nanti kalau kita isi nanti akan terekap di sini gitu ya, akan terekap di sini. Ini ada pada kelompok A, kelompok B. Nah karena kita raport TTK-nya terpisah, nanti ini bisa dihapus aja ya untuk yang kolom TTK ini gitu ya, biar karena kita raport TTK-nya terpisah gitu ya. Nah ini kemudian selanjutnya nih, sesuaikan anaknya, misalkan mau anak siswa urutan kedua, tinggal diklik aja, kemudian ketiga sama, nanti untuk proses perinnannya. Nah selanjutnya adalah ini raport PTS ya, raport PTS. Kemudian raport PAS bagaimana? Untuk raport PAS tampilannya akan seperti ini gitu ya, untuk raport PAS. Nah nggak usah diedit ya, nggak usah dirubah-rubah, karena ini akan merubah rumus. Ini secara otomatis kalau kita mampu untuk kita sudah mengisi di daftar nilai, maka ini akan secara otomatis akan ada gitu ya di raport PAS. Kemudian raport PAS, raport TTK. Nah selanjutnya ini akan ada nilainya kalau kita sudah mengisi daftar nilai. Nah ini daftar nilai, misalkan kita mengisi daftar nilai IPA gitu ya, IPA. Nah ini tinggal ditulis KD-nya terlebih dahulu, kita tulis KD-nya, KD1, KD2, KD3, KD4, KD5. Nah, tinggal cuman ini harus diperhatikan, kata awalnya itu harus non kapital, harus huruf kecil. Itu harus huruf kecil. Nanti tinggal bisa copy paste atau kita dengan bahasa sendiri gitu ya. Karena kan nanti ini akan dijadikan sebagai deskripsi di raport.
bisa menggunakan kata-kata sendirilah gitu ya. Yang penting tidak menghilangkan esensi kata materi sama kata kerja operasionalnya gitu ya, KKO-nya, level kognitifnya seperti itu. Nah, ini diisi terlebih dahulu, kemudian nanti tinggal diisi nilainya, misalkan PH1 nilainya misalkan 87, PH2 88, PH3 misalkan 84. Tugasnya nanti tinggal diisi gitu ya. Nilai PTS juga tinggal diisi nanti. Nah, ini kan kalau sudah diisi misalkan tugasnya 78, 80, 83. Oh, mohon diisi. Oke. Kan 80, 86 sama 83. Ini PTS-nya nilainya misalkan 87. Nah, maka ini akan nanti ngedeskripsi sendiri secara otomatis untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya. Nanti tinggal diisi sesuai dengan penilaian yang sudah kita isi. Nah, nanti akan secara kemudian untuk rata-rata nilai sikap misalkan 86. Kalau 86 masih C ya, masih C, atau 87. 87 sudah nah ini harus kira-kira berapa sih anak di sikap, rata-rata sikap baik anak di mata pelajaran IPA gitu ya. Nah, ini sama yang lainnya, matematika tinggal diisi, bahasa Indonesia, PPKN, LPAI, bahasa Inggris, SBK, PJOK, bahasa Sunda ya, prakarya dan sebagainya. Nah, ini untuk di daftar nilai. Kemudian setelah itu, nah bagaimana kita untuk memberikan laporan kepada orang tua gitu ya, memberikan laporan kepada orang tua. Nah, misalkan kita mau memberikan laporan tentang pelaksanaan pembelajaran selama tengah semester, maka akan ada laporan hasil belajar tengah semester atau rapot PTS. Nah, di sini kan lagi masa pandemik ya, biasanya untuk fisik kita menghindari pertemuan fisik, oleh karena itu secara online. Nah, kalau online kan maka rapotnya kita rubah dalam bentuk ekspor ke PDF. Jadi kalau di masa sekarang itu kita itu sebenarnya 2 kali pengerjaan. Pertama rapot online-nya, yang kedua adalah rapot fisik, tetap harus di print gitu ya. Nah, ini kita ekspor ke PDF untuk urutan nomor pertama anak ini ya. Untuk misalkan Abdul Salam Muaz Atim, PTS-nya kita ekspor ke PDF ya, kita ekspor ke PDF. Nah, nanti kita tinggal ini custom aja namanya, misalkan raport PTS Muaz Atim. Nah, baru kita klik save. Nah, secara otomatis nanti yang Muaz Atim itu akan kita klik akan dalam bentuk PDF. Di mana dalam bentuk PDF-nya kita cari ya, di download. Nah, ini sudah ada. Nah, coba kita klik open with. Oke, kemudian kita tunggu sambil loading. Nah, ini ya. Nah, ini yang akan diterima oleh orang tua ya, Nah, sudah diperbaiki tadi, tanda tangannya belum dirubah, kemudian ini belum dihilangkan, nanti tinggal
hapus aja gitu ya, tinggal dihapus aja. Kemudian nanti yang akan di print dan disebar ke orang tua adalah dalam bentuk yang ini gitu ya, nanti tinggal print sama disebar lewat online gitu ya, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, itu sekilas tentang apa pembuatan atau penggunaan rapot di FIBS di SMP itu FIBS ya. Baik teman-teman semua, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.